Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Seberapa optimis kalian dengan skuad The Blues ya setelah menang 5-0 atas Wrexham ya, dimana 5 gol yang tercipta sangatlah cantik. 2 gol diciptakan oleh Maatsen ya, pemain kita yang pulang dari masa peminjaman di Burnley. Kemudian gol ketiga dicetak oleh Conor Gallagher yang saat ini diminati oleh Tottenham Hotspur. Kemudian Christopher Nkunku mencetak gol keempat di menit 90 dan ini merupakan gol debutnya ya, dengan hanya memanfaatkan satu momen ya dia mampu mencetak gol. Kemudian Ben Chilwell mencetak gol penutup di laga tadi pagi, di mana umpan yang sangat cantik dari Angelo Gabriel, pemain yang baru didatangkan dari Santos, pemain berusia tidak lebih dari 17 tahun. Ini membuat assist yang begitu brilian sehingga Ben Chilwell mampu mencetak gol ya. Jadi ada beberapa pemain yang menurut saya layak untuk diberikan menit bermain di sepanjang laga pramusim dan mungkin bisa juga menjadi pemain di tim utama untuk Liga Inggris musim depan, di mana kita akan melakoni laga berat di partai pembuka Premier League dengan menjamu The Reds Liverpool di Stamford Bridge. Oke, kita mulai dulu dengan skema yang diturunkan oleh Pochettino di laga tadi pagi, di mana Pochettino menurunkan skema 5-2-3-1 ya, di mana kiper yakni Jamie Cumming, kemudian Cucurella di fullback kiri, Gusto di fullback kanan, Chalobah di center back bersama Humphreys ya, kemudian Santos berada di double pivot bersama Cesare Casadei, kemudian Maatsen di flank kiri, Chukwuemeka di posisi gelandang nomor 10 dan Moreira di flank kanan. Sementara ujung tombak kita Nicholas Jackson ya, pemain yang digadang-gadang bakal menjadi penerus dinasti Didier Drogba di Chelsea ya, dimana ketika saya melihat dia bermain tadi pagi ya, caranya dia membuka ruang, menjemput bola dari lini tengah, kemudian caranya mencari posisi ya, mencari ruang tembak. Ini membuat saya flashback ya dengan pertama kali kedatangan Didier Drogba dari Olympique Marseille. Jadi dia adalah harapan kita ya setelah perginya Didier Drogba, dan kita tidak punya lagi momok yang sangat menakutkan ya. Diego Costa pernah datang dan cukup memberi kita banyak gol, tetapi belum ada yang bisa menggantikan Didier Drogba. Semoga Nicholas Jackson ini bisa menyamai atau mungkin lebih dari Didier Drogba. Jadi formasi dari Pochettino ini 4-2-3-1. Tentu formasi ini akan mengandalkan pemain yang berposisi nomor 10 ya, pemain yang berada di belakang striker. Kreativitas pemain di belakang striker ini sangat vital perannya ketika kita bermain dengan formasi 4-2-3-1, dan itu sukses dilakukan oleh Chukwuemeka ya, dimana dia mampu melakukan kerjasama umpan segitiga ya dengan Maatsen, kemudian Nicholas Jackson, kadang juga dengan Moreira dan Casadei. Ini merupakan pemain yang punya masa depan yang cerah bersama The Blues Chelsea. Kemudian Andre Santos juga bermain sangat baik, dan saya setelah melihat laga ini sepertinya kita tidak perlu lagi mendatangkan Moises Caicedo ya, meskipun kita bisa mendapatkannya. Tentu yang kita lepas bisa jadi Gallagher ya, dan dengan melihat gaya bermain Santos, dia bisa bermain kotor ya, dia bisa bermain lebih bertahan dan menjaga posisinya. Menurut saya pemain ini punya prospek yang cerah bersama The Blues ya. Jadi banyak pemain muda yang membuat saya terkesan ya di laga tadi pagi ya. Kemudian ada Angelo Gabriel ya, pemain ini sangat luar biasa menurut saya. Jadi janganlah meminjamkan Angelo Gabriel dulu ya ke Salzburg. Kita coba maksimalkan dulu dia di pramusim, kemudian kita masukkan dia ke tim di Premier League ya.
entah dia memulai laga dari bench, tetapi pemain ini punya potensi bisa mengangkat The Blues ke tempat yang semestinya, yakni bersaing di posisi 4 besar atau bahkan menjadi kandidat juara Premier League musim depan, ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita pernah melakukannya di musim 2016-2017 ketika kita terlempar ke posisi 10, kemudian Antonio Conte datang dan kita sukses menjadi juara. Jadi cukup luar biasa, ya. Saya semakin optimis untuk menyambut musim baru Premier League dengan skuad yang ada. Ya, kita melihat Christopher Nkunku, ya, ini pemain bisa bermain di posisi nomor 10, ya. Dan Nicolas Jackson saya harap akan menjadi pilihan utama Pochettino di lini depan, ya. Kita review dulu jalannya laga di mana Maatsen mencetak gol di menit ketiga, memanfaatkan umpan dari Nicolas Jackson. Kemudian Maatsen mencetak gol keduanya di menit ke-42 setelah bekerja sama umpan 1-2 dengan Chukwuemeka, dan Conor Gallagher mampu mencetak gol ketiga di menit 81, dan Christopher Nkunku mencetak gol keempat di menit 90, sementara Ben Chilwell mampu mencetak gol penutup di menit 90 plus 3 memanfaatkan umpan brilian dari Angelo Gabriel. Jadi menurut teman-teman, dari laga tadi tentu kita bisa melihat, ya, kerangka tim yang akan dimaksimalkan oleh Pochettino, ya, di formasi 4-2-3-1. Jadi Enzo Fernandez sudah pasti akan mendapatkan posisi inti di double pivot, ya. Tinggal kita menunggu apakah kita mampu mendapatkan Moises Caicedo di musim panas ini. Tetapi jika tidak, tentu Andre Santos bisa menjadi opsi, ataupun Conor Gallagher. Kemudian di posisi pemain nomor 10, ya, kita punya Christopher Nkunku, atau mungkin kita bisa memasang Cesare Casadei di situ, dan Christopher Nkunku bermain di posisi flank kiri. Kemudian di flank kanan kita punya Noni Madueke dan juga Angelo Gabriel. Ya, menurut saya pemain ini layak untuk berada di tim utama. Kemudian pemain depan kita percayakan ke Nicolas Jackson. Sementara di lini pertahanan, meskipun kita sedang krisis, tetapi kita punya pemain sekelas Benoit Badiashile, Thiago Silva, dan juga Levi Colwill. Ya, Chalobah bisa juga menjadi opsi, ya, meskipun sempat ditarik dia karena ada masalah, ya, sedikit. Dan di posisi fullback kiri, saya rasa Ben Chilwell dan juga Maatsen menjadi dua pilihan teratas. Di posisi fullback kanan ada Gusto dan juga Reece James. Sementara di posisi kiper ada Kepa Arrizabalaga. Kita masih butuh satu kiper lagi sebenarnya untuk menjadi kompetitor, ya, bagi Kepa Arrizabalaga untuk musim depan, ya. Karena kalau tidak ada pesaing, ya, tentu Kepa Arrizabalaga bakal menganggap bahwa meskipun dia sering bikin kesalahan, meskipun dia sering bikin blunder, dia akan tetap menjadi pilihan utama. Inilah yang saya takutkan, ya, jangan sampai kejadiannya seperti David De Gea di Manchester United musim lalu, ya. Dan saya harap kita bisa mendapatkan kiper dengan gratis ataupun kiper murah, karena saat ini banyak kiper yang sedang berstatus free agent, ya, seperti David De Gea. Kemudian ada Jan Sommer juga bisa kita maksimalkan, ya. Dan ini adalah cara untuk The Blues, ya, bisa memperkuat skuadnya di musim depan, ya, untuk betul-betul mempersiapkan tim, ya. Karena meskipun lini pertahanan kuat, ya, lini tengah kuat, tetapi ketika kiper membuat blunder, inilah yang kadang membuat mentalitas para pemain drop. Dan saya melihat Pochettino sudah membuat perubahan yang besar di segi mental, ya, para pemain, dimana saya melihat di akhir babak pertama ketika peluit panjang dibunyikan, ya, tanda berakhirnya babak pertama, saat itu The Blues sedang melakukan counter attack, ya, Pochettino ikut memprotes bersama Andre Santos. Jadi inilah mental seorang pemenang, ya. Tidak peduli ini laga persahabatan
atau laga resmi. Jadi keseriusannya tetap sama ya, tetap ngotot untuk meraih kemenangan. Dan saya sangat senang ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sudah lama sekali kita tidak mencetak banyak gol meskipun hanya melawan tim sekelas Wrexham, dan saya berharap di laga berikutnya melawan Brighton di hari Minggu, saya berharap The Blues Chelsea bisa memenangkan pertandingan. Kemungkinan Enzo Fernandez juga sudah bergabung di pertandingan itu, sementara Michael Mudryk dan juga Noni Madueke ya, semoga mereka semua bisa bergabung, dan berharap yang terbaik buat The Blues ke depannya. Oke teman-teman, sekian dulu review pertandingan perdana pramusim The Blues Chelsea ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.